wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hadirin hadirat ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini hari ke-10 lewat, mungkin kita masuk hari ke-11 di bulan Ramadan, kita telah melaksanakan ibadah saum. Alhamdulillah atas nikmat rahmat, nikmat umur, nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita sehingga kita sampailah kepada bulan Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah salat kita, ibadah sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kafarat atas dosa yang telah kita lakukan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan tentu kita memasuki bulan ini mengharapkan setidaknya ada 3 hal yang kita idamkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini kita mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap dan mudah-mudahan kita mendapatkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang bulan ini bulan maghfirah, bulan ini adalah bulan doa. Dan yang ketiga, kita berharapkan mudah-mudahan kita mendapatkan diri kita adalah menjadi diri yang bersih. Tazkiyatun nafsi, diri yang bersih jiwa. Jiwanya yang sehat, jiwanya yang bersih. Itulah harapan. Di samping kita melaksanakan tujuan ibadah saum sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah dari rangkaian ayat-ayat saum. Tujuan saum adalah menjadikan orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadikan orang la'allahum ya'lamun, menjadi orang yang senantiasa berilmu, bertambah ilmunya. Yang ketiga, menjadi orang yang senantiasa bersyukur, la'allakum yashkurun. Dan yang keempat adalah mudah-mudahan menjadi orang yarsyudun, yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Bulan ini bulan maghfirah, tentunya kita mengharapkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena khawatir, sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tibanya bulan Ramadan, lewatnya bulan Ramadan, kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raqa al-minbar, faqala amin, amin, amin.
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau naik alal minbar, ke atas minbar, beliau berkata, amin, amin, amin. Bukan kampanye, udah lewat kampanye. Para sahabat udah begitu keheranan, kenapa Rasulullah berkata seperti itu. Maka ada halnya, faqila lahu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kunta tasna hadza. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat dengan hal ini sehingga engkau mengatakan yang kau katakan tadi. Engkau katakan amin, amin, amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah, atani Jibril. Kata Rasulullah, datang kepadaku malaikat Jibril pada waktu itu. Para sahabat tentu merasa heran, kenapa pada waktu itu Jibril datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah sahabat percaya bahwa pada waktu itu ada malaikat Jibril? Sedangkan para sahabat tidak melihat. Sedangkan Rasulullah mengatakan, atani Jibril, aku telah kedatangan malaikat Jibril. Percayakah tidak? Pasti percaya. Kenapa? Sampai percaya, sedangkan malaikat pada waktu itu sama dengan Rasulullah. Kata Rasulullah ada malaikat Jibril, malaikat pun tidak lihat. Tapi ketika Rasul mengatakan, terus malaikat Jibril datang kepadaku, maka kata para sahabat, aku pun pasti percaya. Kenapa? Kenapa para sahabat percaya? Karena Rasulullah sudah teruji. Rasulullah itu orang jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, amanah, itu kan sifat Rasulullah. Sehingga para sahabat percaya. Dan Rasulullah sudah pada mengetahui bahwa Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin? Bukan para sahabat. Yang memberi gelar itu adalah orang-orang Quraisy jahiliyah. Memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin. Yang artinya adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Maka wajar. Waktu itu para sahabat percaya kepada Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Tapi bagaimana kalau kita? Kalaulah kita, contohnya saya atau mungkin para kiai mengatakan siapa saja, orang yang kita hormati mengatakan aku kedatangan malaikat Jibril. Kita akan percaya tidak? Tentu tidak. Karena malaikat itu datang hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada orang yang mengaku aku kedatangan malaikat Jibril, itu mungkin 50% bohong, 50%-nya mungkin wadul, gitu ya, bohong. Sehingga ada orang juga kan mengaku-ngaku kedatangan malaikat Jibril, kedatangan malaikat, mendapat wangsit, sehingga mengaku sudah mendapat wangsit, mengaku dirinya menjadi nabi. Tidak sedikit kan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Bahkan jangan sampai sekarang. Dulu pun zaman Rasulullah ada 4 orang ketika Rasulullah itu masih jumenang, orang yang mengaku dirinya menjadi nabi setelah Rasulullah. Di antaranya adalah Musailamah. Setelah diketahui oleh Nabi Musailamah mengaku dirinya sebagai Nabi, maka langsung Rasulullah mengirim surat kepada Musailamah. Min Muhammadin ila Musailamah al-Kadzdzab, kata Rasulullah. Ketika suratnya ditulis Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah pendusta. Nah itulah makanya. Karena tidak mungkin setelah itu ada nabi lagi, katanya kata Allah, Muhammad adalah khatimul anbiya, penutup dari segala nabi. Tidak akan ada lagi nabi. Ada juga yang di kalangan orang-orang Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah, yang percaya setelah ada Nabi Muhammad itu ada nabi lagi. Itu yang disebut Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka mengaku atau berkeyakinan
setelah Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW ada lagi nabi yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Makanya mereka mengatakan ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu Nabi Muhammad SAW, nabi kecil adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itulah mungkin ada istilah nabi besar, nabi kecil. Ini kita tidak ikut-ikutan. Itulah mengenai malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, kembali lagi kepada materi ini adalah malaikat datang kepadaku dan malaikat mengatakan, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala ramadhana falam yughfarlah. Yang kedua, rohima adfa abdin adraka walidayhi au ahadahuma lam yadkhulil jannah. Yang ketiga, rohima anfa abdin au ba'uda wa dzukirat indahu lam yusalli alaihi. Yang pertama, rohima abdin. Rohima anfu abdin. Dalam bahasa Arab, rohima itu copot, putus, anfu hidungnya. Jadi ini adalah istilah yang buruk. Artinya begitu buruknya seseorang, begitu jeleknya, begitu hinanya, begitu ruginya seseorang, itu rohima anfu di dalam bahasa Arab. Jadi di sini seseorang itu begitu rugi kalau datang bulan Ramadan. Di sini dakhala Ramadan, datang bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata malaikat. Maka Rasulullah mengaminkan, maka amin, dia menyetujui bahwa orang yang kedatangan Ramadan ketika itu Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah. Begitu rugilah. Inilah malaikat mengatakan oleh Rasulullah SAW tadi adalah begitu ruginya orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu ruginya orang yang masih ada orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya, tapi dengan adanya orang tua tidak menjadikan dirinya untuk masuk surga. Artinya orang ini adalah tidak khidmat, tidak hormat kepada orang tuanya. Tidak birrul walidain. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika disebut Rasulullah, nama Rasulullah, dia tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Inilah rahimakumullah. Dimaksud pada pertama bahwa khususnya dalam Ramadan ini, kenapa sangat rugi ketika Ramadan itu masuk dan kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam bulan Ramadan inilah penuh ampunan, maka disebut bulan maghfirah. Apapun yang dilakukan di sini adalah contohnya. Di dalam hadis bulan Ramadan ini minimal ada 3 hal yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menghapus dosa. Salah satunya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Redaksi hadis hampir sama. Hadis adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah saum pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan keimanan dalam beribadahnya billahi taala, ihtisaban, dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saumnya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama, akan menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap atas dosa-dosa. Yang pertama adalah saum. Coba ya, bagaimana? Tentu saum yang di dalamnya adalah kita menjaga hal-hal yang membatalkan saum. Karena kita mengetahui saum itu adalah al-imsak, menahan diri dari makan, dari minum, bercampur dengan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pengertian saum. Tapi dalam hadis ini dijelaskan saum itu akan bernilai, akan bermanfaat, bukan hanya saja menahan lapar, haus, dan campur, tapi harus menjaga hal-hal yang dapat membatalkan ibadah saum itu sendiri. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban,
Man shoma Ramadhana fa'arafa hududahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, fa'arafa hududahu, yang mengetahui hudud batas-batasnya. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan, itu batas-batas, ada batasnya. Sehingga terjaga kebaikan ibadah saum itu sendiri. Wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu ayatahafadha minhu, dan memelihara apa yang harus dipelihara. Artinya memelihara tadi dalam hal ibadah itu. Bukan hanya menahan saum, maka dalam hadis banyak hal yang mengatakan idza sumta fala yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil ismi wal kadhib. Apabila kamu sedang saum, itu menahan diri dari makan dan haus, minum, juga tahanlah, saumkanlah matamu, pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari hal-hal apa? Dari hal yang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu. Dijaga, jaga mulutnya, jaga telinganya, jaga matanya, supaya apa? Maka di dalam ibadah saum itu begitu dianjurkan untuk mengalihkan pandangan dan lisan itu, banyaklah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Itu sebagai kompensasi bagaimana supaya dalam rangka di samping membaca Quran itu ibadah, juga insya Allah akan menjaga lisan kita dari berbicara yang tidak baik, yang merusak ibadah saum itu sendiri. Itulah ibadah saum yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua adalah tadi man qoma Ramadan. Bukan tadi soma, sekarang qoma Ramadan. Yang melaksanakan qiyamul Ramadan. Kalau dalam bulan lain tahajud. Ada juga namanya itu witir, tarawih, qiyamul lail, kemudian tarawih, sama saja itu. Tarawih itu namanya adalah qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan. Bahasa lain adalah tarawih. Jadi kalau istilah tarawih di dalam hadis tidak dijelaskan. Bahasa tarawih itu adalah bahasa para ulama. Karena ibadah tarawih dilakukan dengan apa? Tenang-tenang saja, tidak terburu-buru, itu tarawih. Nah, jadi man qoma Ramadan, barang siapa melakukan ibadah qiyamul Ramadan, tarawih itu di bulan Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddam. Insyaallah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Inilah maghfirah itu dengan saum, dengan qiyamul Ramadan, tarawih. Makanya berpesan jangan sampai qiyamul Ramadan itu sampai ditinggalkan. Kalau di bulan lain namanya tahajud atau salat malam. Kalau salat malam di bulan lain sebaiknya atau afdalnya dilakukan munfarid. Tetapi ketika Ramadan, qiyamul Ramadan, ketika tarawih, afdalnya dilakukan secara berjamaah, lebih afdal. Itulah bedanya antara salat malam di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan. Iman qoma Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Yang ketiga, kaitan dengan pengampunan ini adalah man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan merayakan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dan dia beribadah akan mendapatkan pahala lebih baik. Jadi Allah itulah mungkin sedikit mengulang bagaimana supaya kita lebih meningkatkan kembali agar ibadah kita dapat mengampuni dosa. Ketika kita saum, kemudian kita melaksanakan qiyamul Ramadan, dan nanti mungkin lebih akhir di Ramadan itu kita melaksanakan Lailatul Qadar. Kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah dengan hal tersebut dilakukan, Allah akan memberikan ampunan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, kemampuan kepada kita untuk terus melakukan ibadah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.